Macamnya banyak ya sebenarnya Pak. Tujuannya banyak ya. Yang penting untuk kepentingan masyarakat. Bisa untuk bangun sekolahan yang perlu ada perbaikan dan sebagainya. Intinya pemerintah harus ngawasi duit sudah nyampe atau belum, itu yang pertama. Terus kedua, kalau sudah menyampe di pemerintahan desa, masyarakat akan mengawasi uang CSR ini buat apa ini kan gitu. Tapi kewajiban perusahaan harus mengeluarkan itu. Sudah mengeluarkan. Berarti perusahaan itu cuma memberikan nominal sekian, ini silahkan untuk dibuat apa begitu. Betul, ya Pak? Ya, tergantung. Makanya ini kadang-kadang ada permainan antara perusahaan dengan orang-orang tadi, pihak-pihak oknum ya kita bilang ya. Ya paling tidak bisa membantu kebutuhan masyarakat di daerahnya itu Pak. Karena saya yakin setiap kepala daerah dengan anggaran yang mereka dapatkan setiap tahun itu nggak akan mencukupi untuk membangun kebutuhan masyarakat. Saya berharap pada masyarakat sekitar perusahaan, mari kita dukung para pengusaha tersebut. Dan sebaliknya bagi para pengusaha, mari kita berikan apa yang mereka dapatkan untuk masyarakat. Saya yakin kalau sinergitas ini dilakukan bersama-sama, kebutuhan masyarakat, keinginan para pengusaha akan berjalan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur-dulur Jatim. Senang sekali di kesempatan kali ini kita kembali dalam Jatim Channel Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur bersama dengan saya Tania Anandita. Dan tentunya seperti biasa kalau misalnya di Jatim Channel kita akan menghadirkan narasumber yang luar biasa di kesempatan kali ini. Saya bersama dengan Bapak Dr. Andes Haji Edi Paripurna MSI, anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi PDI Perjuangan, dan beliau ini dari Dapil Jatim 3, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kota Pasuruan, dan juga Kota Probolinggo. Pak Edi, apa kabar hari ini? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Edi, Alhamdulillah luar biasa. Pak Edi, ini di Dapil Jatim 3 Pasuruan Probolinggo gimana Pak? Aman atau keadaannya saat ini? Apa yang banyak dikeluhkan masyarakat Pak, utamanya di Dapil 3 ini? Alhamdulillah aman, yang dikeluhkan ya pekerjaan. Lapangan pekerjaan berarti ya Pak. Ya. Oke. Nah ini Pak Edi yang kita akan bahas, tema kita adalah terkait dengan CSR, tempat sasaran, kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan juga masyarakat berikut ya. Nah kalau misalnya kita membahas terlebih dahulu CSR Pak, menurut Pak Edi sendiri CSR yang tepat sasaran dan juga sesuai sama kebutuhan masyarakat itu seperti apa Pak Edi? Jadi CSR ini kan salah satu program perusahaan. Betul. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, di mana hasil pendapatan perusahaan sekian persen untuk lingkungan dan masyarakat sekitar. Nah, tujuannya apa? Yang pertama, paling tidak perusahaan tersebut bisa memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitar perusahaan. Tujuannya itu. Apa bentuknya? Ya bisa melalui pendidikan masyarakat setempat, bisa membangun lingkungan, bisa memberikan edukasi dalam bentuk kegiatan masyarakat setempat. Dan itu sudah berjalan sejak tahun 2007 sampai sekarang. Cuman kadang-kadang, mohon maaf, dari setiap perusahaan itu kan transparansinya kurang. Nah tentunya banyak sekarang di pemerintah daerah ini mencoba bagaimana daerah akan membuat peraturan daerah atau perda, terutama terkait dengan CSR, agar CSR yang ada di perusahaan-perusahaan daerah tersebut bisa ditampung di pemerintah daerah, karena pemerintah daerah setiap tahunnya kan juga membutuhkan anggaran, terutama dalam pembangunan daerahnya. Nah, untuk mendapatkan anggaran tambahan, tentunya anggaran CSR ini bisa dimanfaatkan. Kenapa sekarang daerah itu mulai menginginkan CSR di perusahaan daerah masing-masing untuk diperdakan? Karena kadang-kadang perusahaan itu tidak memberikan sepenuhnya. Ya.
Karena apa? Pemerintah daerah kan tidak tahu sejauh mana hasil pendapatan penghasilan perusahaan itu setiap tahunnya kalau tidak bekerja sama dengan wilayah dinas perpajakan, biar akan tahu pajaknya perusahaan ini berapa per tahunnya yang harus diberikan pada negara, terutama pada daerah. Nah tentunya pemerintah daerah mencoba untuk masuk ke sana agar betul-betul CSR ini bisa dimanfaatkan oleh tidak hanya masyarakat setempat di desa itu, di daerah itu, tapi bisa dimanfaatkan oleh daerahnya masyarakat juga, yang ya. di daerah. Nah, kalau misalnya kita membahas idealnya CSR ini sendiri, Pak, itu sebenarnya bermanfaatnya ini dalam tanda kutip angkanya ya, Iya. bagi masyarakat sekitar ini ada total angkanya atau mungkin berapa orang yang menerima manfaatnya di daerah juga ada berapa persen yang harusnya diterima oleh daerah begitu, Pak Edi? Kalau aturannya CSR di daerah itu kan harus memberikan antara 2 sampai 4% Oh, oke. pendapatan penghasilan pendapat mereka untuk diberikan masyarakat di tingkat lingkungan maupun di wilayah tersebut. Oh, Ya. baik. Cuman ada pihak-pihak antara oknum-oknum ini kadang-kadang tidak sepenuhnya diberikan untuk pribadinya. Oke. Tapi kadang-kadang masyarakat sekitar kan menuntut pada perusahaan. Mana CSR-nya? Iya. Kita tidak ada pembangunan. Nah ini akhirnya pemerintah mengambil sikap, dibuatkan perda. Memang bertentangan nantinya terhadap masyarakat sekitar, Iya. terutama lembaga kemasyarakatan. Gitu. Iya. Ada kekhawatiran nantinya apabila perusahaan A ini sudah menyetor CSR-nya ke daerah, apakah desa tersebut menikmati kan gitu lah. Iya. Nah, padahal banyak yang namanya kepala daerah itu bertanggung jawab pada semua wilayahnya. Tidak bisa mereka itu berpedoman, oh wilayah ini yang harus saya bangun, wilayah ini enggak. Iya. Kan gitu lah. Nah, perlu ada pemerataan. Nah, di samping keterbatasan anggaran yang ada di daerah dalam rangka pembangunannya, mungkin program CSR ini bisa dimanfaatkan untuk percepatan pembangunan. Tapi kalau misalnya sejauh ini Pak Edi, kalau dari masyarakat sendiri, masih adakah keluhan kalau misalnya belum menerima manfaat ini atau mungkin dampaknya masih belum terasa bagi lingkungan sekitarnya itu masih ada atau tidak ya Itu Pak Edi? masih banyak itu, masih banyak. Contoh keluhannya seperti apa memang Pak? Ya itu tadi, hak CSR-nya yang ada di perusahaan ini tidak bisa dinikmati oleh masyarakat sekitar. Aturannya kan memang untuk kebutuhan masyarakat di tingkat perusahaan tersebut, di desa maupun di tingkat dusunnya, baik untuk infrastruktur jalan, baik untuk tadi yang saya katakan bisa untuk beasiswa masyarakat di sekitar itu, kan bentuk kegiatan banyak, bisa untuk infrastruktur, untuk bisa pertanian dan sebagainya. Nah tentunya agar ada tertib CSR dari perusahaan itu, terutama kita bicara di Pasuruan ya. Di Pasuruan ini kepala daerah ini sudah akan mencoba mau membuat perda CSR. Tujuannya CSR di perusahaan itu bisa ditampung di pemerintah daerah. Nah, pemerintah daerah juga akan memanfaatkan uang CSR ini untuk daerah yang lain yang tidak ada perusahaannya. Contoh seperti cukai dari pemerintah pusat. Kan untuk pembagian cukai ini tidak hanya daerah yang penghasil rokok, produksi rokok, tapi untuk daerah yang lain yang tidak mempunyai. Tapi prioritas cukai terbesar ya otomatis penghasil di daerah tersebut ya. Sama dengan CSR seperti itu. Nanti hasil CSR ini bisa untuk dikembangkan atau dimanfaatkan oleh wilayah-wilayah desa-desa yang lain. Oke. Pak, kalau kita misalnya berbicara tentang perusahaan yang harusnya masuk dalam CSR ini, apa aja sebenarnya Pak? Apakah lingkungan atau bagian apa saja begitu? Ya memang peruntukannya untuk lingkungan, untuk lingkungan dan kebutuhan masyarakat setempat. Cuman yang saya katakan tadi, ini kadang-kadang ada perusahaan yang tidak mau memberikan CSR, ya tidak tertib lah perusahaan. Ada juga perusahaan ini memberikan hanya kepada oknum, ya, yang harusnya mereka mengeluarkan katakan 10.000, mungkin diserahkan oknum cuma 2.000 kan nggak keluar semuanya lah. 8.000-nya itu yang kemudian hilang ya Pak. Ini kan juga akan bermasalah. Jadi tidak tertibnya
perusahaan untuk mengeluarkan aturan CSR karena ditentukan oleh undang-undang. Ini wajib ini hukumnya. Nah, besar kecilnya tergantung dari perusahaan itu sendiri, tidak disamaratakan enggak. Karena tergantung pemasukan dari perusahaan yang juga saya ya, Pak. katakan tadi, paling tidak ada presentasi yang harus disisihkan untuk CSR. Kalau dari sejauh ini memang kalau pengawasan dari pemerintah, saya bilang legislatif begitu ya, untuk akhirnya CSR ini benar-benar tetap sasaran, bagaimana Pak? Ya itu satu-satunya jalan harus ada perdanya, harus ada perdanya. Dan ini Kalau setiap kita daerah dibuatkan, sudah ada. masih mulai ke sana. Oke. Kalau dulu kan tidak memperhatikan, perusahaan tidak memperhatikan CSR perusahaan, guys itu urusanmu dengan desamu kan gitu aja. Tapi banyak keluhan-keluhan masyarakat seperti itu. Terjadi demo ya, demo perusahaan itu karena tidak melakukan CSR. Dari pihak perusahaan kadang sudah disampaikan si A, si B, kan repot juga. Nah, akhirnya ada inisiatif pemerintah daerah akan membuat perda agar CSR ini bisa disetelkan ke pemerintah. Tapi dengan catatan pemerintah harus transparansi, iya kan? Program-program itu apa? Nah, itu harus transparansi. Saya yakin kalau itu dilakukan, saya yakin perkembangan suatu daerah akan bisa cepat. Kalau kita membahas terkait dengan perda Pak, yang masuk di situ dan sektor yang harusnya hadir sekaligus bisa menjadi bagian dalam pembentukan perda ini dari mana saja? Ya jelas antara pemerintah dengan eksekutif, legislatif dan pemerintah daerah itu yang akan membahas perda itu. Termasuk masyarakat juga harusnya dilibatkan ya, akan begitu dilibatkan masyarakat untuk diajak merumuskan selama dibahas dengan eksekutif legislatif. Tentunya kita akan mengundang stakeholder masyarakat, termasuk para akademisi, pasal-pasal mana yang harus diberlakukan, kan itu. Penyusunan perda seperti itu, Mbak. Jadi nggak mungkin cukup 1, 2, 3 bulan, akan melibatkan seluruh masyarakat. Karena masyarakat jangan sampai perda ini keluar tapi bertentangan dengan keinginan masyarakat. Kalau kita ngomong target ini Pak, perda yang akan keluar ini ditargetkan semuanya benar-benar tertib, rapi, akan ada kapan nih di masing-masing daerah di Jawa Timur, utamanya di Dapil 3 ya, Dapilnya Pak Edi begitu. Yang berhak mengeluarkan perda kan pemerintah daerah setempat. Kalau kami di pemerintah provinsi kan tidak mungkin, ya kan? Mungkin kami akan bantu bagaimana percepatan pembuatan perda kepada antar legislatifnya, antara DPR provinsi dengan DPR kabupaten. Enggak konsultasi ini juga perlu antara pemerintah daerah dengan provinsi. Ya. Kalau kami perdanya provinsi kan berlaku keseluruhan pada daerah yang ada. Tapi kalau masing-masing daerah paling tidak konsultasi ini harus kita lakukan agar percepatan perda ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah Pak, kita kalau misalnya membahas lebih lanjut terkait dengan CSR ini sendiri begitu ya, sebenarnya bentuk bantuan seperti apa yang harusnya diberikan kepada masyarakat sekitar? Kalau perusahaan itu bentuknya berupa dana, jadi bukan bentuk barang. Karena apa? Begitu diberikan dana, tentunya bagaimana dana ini bisa diterima untuk kebutuhan desa, kebutuhan desa atau kebutuhan masyarakat lingkungan. Nah itu. Untuk masyarakat yang dimana belum menerima CSR itu sendiri, apa yang harusnya dilakukan Pak? Apakah menuntut ke perusahaannya atau mengadukan kepada pemerintah? Dan itu kan sering terjadi masyarakat melalui tokoh-tokohnya itu mendatangi ke perusahaan. Mana CSR-mu tahun ini kan itu. Itu tadi kembali lagi, sudah serahkan si A, sudah serahkan B kan. Akhirnya bukan untuk kepentingan masyarakat. Ributnya kan di sana, banyak banyak gejolak-gejolak masyarakat dengan perusahaan. Artinya ini oknum itu dari masyarakat, dari pemerintah atau dari perusahaan? Bisa dari pemerintah setempat ya, bisa dari tokoh masyarakat, macam-macam. Ini ya, maksudnya kan akhirnya tidak bisa kita kelompokkan ya, kalau misalnya oknum ini yang kalau mau tertib, memang CSR-nya harus diserahkan pada pemerintah desa. Jadi dari perusahaan langsung diberikan kepada pemerintah desa begitu ya? Untuk mengelola anggaran CSR untuk apa kebutuhan itu aja. Jadi perusahaan tidak akan mengikuti, wis tak buat ini, enggak, itu serahkan masyarakat. Makanya bisa macam-macam, anggaran ini bisa untuk beasiswa sekolah, bisa untuk pembangunan lingkungan, bisa untuk pertanian, bisa untuk pendidikan edukasi.
tergantung kebutuhan desa tersebut. Itu. Kalau misalnya ada perusahaan yang memang dia tidak mau mengeluarkan dana CSR-nya ini Pak, Itu ada tindakan yang pasti seperti apa? pemerintah harus nindak, terutama Dinas Tenaga Kerja yang membidangi di perusahaan itu, dan tidak mengingatkan, karena sudah ada undang-undangnya ini, ada aturannya dari pemerintah pusat yang saya katakan tadi, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 masalah CSR itu. Iya, kalau kita ngomong CSR ini kan bukan hanya sebagai kewajiban ya Pak ya, bukan hanya simbolik ini diberikan kepada masyarakat, tapi harus memberikan dampak yang memang signifikan kepada masyarakat juga begitu ya. Kalau sejauh ini Pak Edi sendiri melihat di Jawa Timur ya umumnya, khususnya nanti di Pasuruan dan juga di Probolinggo, CSR ini benar-benar bisa langsung memberikan dampak kepada masyarakat atau justru hanya ya udahlah pokoknya kita ngasih dana aja gitu. Kalau dari pantauan Pak Edi Salah satu perusahaan di Pasuruan, perusahaan rokok terbesar, itu luar biasa, bisa untuk bantuan BUMDes, ada bank desa ya, untuk dana pengembangan dana sana, bisa untuk tempat pendidikan, dibuatkan bentuk sekolah, tapi nanti biaya dari perusahaan itu. Ada yang dibuat untuk bangun jalan desa. Itu macamnya banyak ya sebenarnya Pak. Tujuannya banyak ya, yang penting untuk kepentingan masyarakat, bisa untuk bangun sekolahan yang perlu ada perbaikan dan sebagainya. Kalau kita membahas lagi terkait dengan bentuk pengawasan begitu ya Pak Edi, yang mengawasi ini apakah hanya dari pemerintah atau kemudian dari perusahaannya juga ikut mengawasi? Terutama dua belah pihak. Keduanya karena ya. Perusahaan mengeluarkan tentunya atas persetujuan dari pimpinan, iya kan? Tentunya pemerintah harus mengawasi, DUI sudah nyampe atau belum, itu yang pertama. Terus kedua, kalau sudah menyampe di pemerintahan desa, masyarakat akan mengawasi. Uang CSR ini buat apa ini kan gitu. Jadi akan akan terrealisasi lah tujuan masyarakat itu. Nah, untuk CSR ini sendiri Pak Edi, kadang kan masyarakat ini ada mau, kemudian bagaimana perusahaan bisa benar-benar tahu apa yang dimau oleh masyarakat. Mungkin melalui pola koordinasinya, seperti apa untuk CSR ini sesuai dengan sasarannya. Komunikasi di perusahaan ini baca dari dalam sendiri ya. Karena yang ada di dalam perusahaan ini kan juga sebagian besar masyarakat karena tenaga kerjanya dari tenaga kerja lokal begitu ya Pak Edi. Mereka kadang-kadang dari pihak-pihak perusahaan akan berkomunikasi dengan tenaga kerja yang ada di perusahaan itu. Kan bisa juga dalam kesempatan di luar kerja dia ngobrol, desaku butuh ini, desaku. Nah, itu akan sampaikan kepada perusahaan. Tapi artinya di sini berarti tidak ada koordinasi secara formal yang dibuat oleh masyarakat, pemerintah, dan juga dari perusahaan itu, Pak Edi? Koordinasi ya antara perusahaan dengan pemerintah desa. Oke. Oh, tetap desa. Ada ya? Tetap itu. Karena yang terima CSR kan pemerintah desa, yang punya wilayah. Iya. Segala kebutuhan perusahaan kan mesti ke pemerintah desa. Perizinan, pemberitahuan mesti kan pemerintah desa. Yang namanya kepala desa atau kepala kelurahan. Iya. Itu. Kalau dari pantauan Pak Edi sejauh ini mungkin yang ada di Pasuruan atau mungkin Probolinggo begitu ya Pak, CSR yang sudah benar-benar memberikan dampak yang bagus di masyarakatnya, ada contohnya nggak ya Pak? Ya itu contohnya di perusahaan besar rokok itu. Sudah. Itu di mana Pak Edi? Itu di daerah Pandaan. Oh, Pandaan. Ada Pandaan besar, terus itu sudah luar biasa. Karena yang didapatkan CS-nya juga besar. Karena keuntungan perusahaan ini kan hampir ratusan miliar. Iya. Nah, itu bisa membuat kalau apa aja yang udah dibuatin itu Pak? Sekolahan, terus jalan kampung-kampung itu di desa itu mungkin sudah nggak ada yang bisa dikerjakan lagi karena sudah terpenuhi selama. Nah, kalau semuanya sudah terpenuhi itu Pak, akhirnya dana CSR-nya dilarikan kemana? Ya bisa aja untuk kegiatan yang lain. Oke. Bikin kegiatan untuk masyarakat juga bisa setempat, begitu ya? Iya, untuk mungkin kegiatan keagamaan itu bisa. Saat desa punya gawe apa, bisa dana CSR itu dimasukkan. Gitu. Pak Edi, kalau misalnya kita lihat kembali kondisi perusahaan di Jawa Timur ini kan nggak semuanya subur seperti yang disampaikan oleh Pak Edi begitu ya. Kemudian apabila ada perusahaan yang lesu ini Pak Edi, terkait dengan CSR-nya ini harus seperti apa ya Pak?
Ya kalau kepingin tahu sejauh mana perusahaan itu baik atau tidak, kan perlu ada pihak pihak apa istilahnya itu? Ya Allah. Pengkaji. Bukan pengkaji. Yang menghitung untung ruginya itu. Oh, oke. Yang lebih tahu nantinya. Tapi ya mohon maaf, kadang-kadang perusahaan ini ya banyak, kalau nggak ada tekanan nggak ngeluarkan. Nakal ya akhirnya ya. Setengah nakal lah. Karena kembali lagi oknumnya ini bisa jadi dari mana-mana begitu ya Pak ya. Iya, dari dalam perusahaan sendiri kadang-kadang. Kita repot. Sekarang kan perusahaan ini kadang-kadang dimintai bantuan oleh desa, itu nggak mau mengeluarkan. Alasannya keuntungan sudah di pusat. Kan lucu ini. Ini kan bahasa-bahasa yang nggak masuk akal. Memang kantor pusatnya di daerah, dia cuma pekerjaannya. Tapi bagaimanapun mereka harus merasakan tinggal di mana itu, kan gitu harusnya. Dan tidak manajemen perusahaan harus dirubah. Iya kan, mana untuk kepentingan sosial di daerah tersebut harus ada anggarannya. Jangan sedikit apa keputusan pusat, kan nggak benar itu. Nah ini yang membuat biasanya keributan di masyarakat. Artinya manajemennya harus dirubah itu, ya. Termasuk kebijakan-kebijakan perusahaan terhadap daerahnya. Karena bagaimanapun perusahaan itu kan, ya ini sekedar cerita. Saya sebelum di DPR juga pernah di perusahaan. Iya. Akhirnya kan tahu ya Pak ya di perusahaan seperti apa, kemudian masuk juga di DPR. Saya hampir 12 tahun di ARD. Jadi tahu pola perusahaan ini bagaimana. Tapi ya nggak semuanya perusahaan nakal, ya ada yang nakal pasti. Ini yang akan saya tanyakan juga, kalau misalnya di perusahaan ini ketika mengeluarkan dana CSR itu polanya kemana, harus apa dulu yang didahulukan? Saya yakin masyarakat juga banyak keinginannya begitu ya Pak Edi ya. Jadi perusahaan harus apa dulu begitu ya. Tapi sebelum Pak Edi menjawab, kita minum dulu sebentar. Karena Pak Edi akan bercerita banyak begitu ya. Monggo Pak Edi. Iya, itu yang ingin saya kulik ya. Kembali kita ke topik terkait dengan CSR tepat sasaran begitu Pak Edi. Ketika Pak Edi tadi sudah menyampaikan sempat di perusahaan dan juga sekarang ada di pemerintahan begitu. Kalau misalnya kita mulai dari perusahaan terlebih dahulu Pak Edi, melihat CSR yang memang harus diberikan kepada masyarakat. Kira-kira ketika CSR ini akan dikeluarkan, godoknya ini seperti apa di perusahaan Pak? Prinsip suatu perusahaan kalau ingin berhasil dan sukses, itu harus banyak kerja-kerja sosial. Iya kan? Kerja-kerja sosial. Yang pertama, bagaimana mereka menghadapi lingkungan di perusahaan itu sendiri. Terus yang kedua, paling tidak kalau perusahaan itu kepingin besar, kepingin sukses, prioritaskan harus memakai tenaga kerja masyarakat sekitar. Gitu. Terus yang ketiga, dari bentuk-bentuk sosial, kebutuhan masyarakat sekitar harus kita sikapi. Ya, kadang-kadang kalau di perusahaan industri kayu kalau di desa itu kan kalau punya gawe kan butuh biaya. Kadang-kadang mereka ini tidak sistem sajian punya gawe kan tidak seperti orang kota. Pakai catering dan sebagainya. Mereka kan masak sendiri. Ya. Itu butuh bahan bakar. Nah, kita bantu mereka sana. Itu salah satu. Nah, terkait dengan CSR, ya saya pikir perusahaan ini tidak mau tahu. Kenapa begitu? CSR ini buat apa? Tergantung desanya semuanya. Jadi nggak ikut intervensi ke sana. Tapi kalau memberikan masukan pada desa, desamu butuh ini, lebih baik CSR untuk ini. Nah, mungkin itu seperti itu. Tapi kewajiban perusahaan harus mengeluarkan itu. Sudah mengeluarkan. Berarti perusahaan itu cuma memberikan nominal sekian, ini silahkan untuk dibuat apa begitu. Betul, ya Pak? Ya, tergantung. Makanya ini kadang-kadang ada permainan antara perusahaan dengan orang-orang tadi, pihak-pihak oknum ya kita bilang ya. Ya, oknum itu loh. Akhirnya jadi keributan, masyarakat tahu biasanya ngasih tiap tahun, sekarang nggak ada lah. Tapi kadang-kadang pihak perusahaan sudah saya berikan si A, si B dan sebagainya. Ini kan akhirnya Pak Edi sudah, saya bisa bilang pindah ke pemerintahan begitu, tidak lagi urus di perusahaan. Dengan
tahu seluk-beluknya CSR ya memang kadang bantuan disalahgunakan atau tidak tepat sasaran, bentuk pengawasan yang diberikan Pak Edi sendiri seperti apa Pak? Kalau di lembaga DPR itu tidak bisa masuk ke sana, karena ini bentuk bantuan ya. Tapi kalau bentuk sengketa tenaga kerja baru DPR bisa masuk. Loh, berarti ketika ada bantuan yang memang tidak diberikan kepada masyarakat sekitar, DPR tidak apa-apa berarti Pak? Itu antara pemerintah desa dengan pengusaha. Gitu. Ini kan hanya kewajiban perusahaan untuk memberikan ke masyarakat di sekitar. Gitu. Tapi kalau terkait dengan sengketa tenaga kerja baru DPR masuk. Karena banyak faktor-faktor, karena upah, menyangkut upah, terus hak karyawan yang belum diberikan, lalu pemerintah daerah maupun lembaga legislatif baru masuk. Berarti ketika ada CSR yang memang belum tepat sasaran atau mungkin belum diberikan kepada masyarakat, yang berhak untuk protes hanyalah pemerintah desa saja. Iya, dan itu protesnya hanya ke perusahaan, begitu ya Pak? Perusahaan. Oke. Nah Pak ini juga kalau misalnya kita tahu di dapilnya Pak Edi, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kota Pasuruan begitu ya Pak ya. Ini kalau di masyarakatnya sendiri CSR ini sudah benar-benar didapatkan berarti Pak? Atau lebih banyak di mana kalau Probolinggo sama Pasuruan Pak? Sama semua. CSR kan berlaku untuk secara nasional Pak. Masuk secara wilayah ya. Sama. Cuman ya kembali lagi tadi kewajiban yang harus diberikan pada masyarakat setempat atau lingkungannya gitu. Ya, makanya saya sangat sepakat setuju kalau pemerintah daerah membuat perda. Probolinggo Pasuruan belum ada berarti Pak? Belum, ini Pasuruan Kabupaten baru saat ini membahas ini. Kalau Probolinggo kan nggak seberapa banyak perusahaannya. Karena Pasuruan ini termasuk 5 besar di Jawa Timur. Setelah Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Pasuruan, Mojokerto. Ini kan daerah industri di Jawa Timur. Nah, sekarang dengan adanya infrastruktur jalan tol ini, nah, mulai pengusaha mulai datang ya Pak. Datang semua, terutama yang tadinya di sini pindah ke sana. Dari Pasuruan justru pindah ke Probolinggo gitu. Pindah ke daerah Nganjuk, daerah Ngawi. Karena apa? Tenaga kerja murah, infrastruktur murah. Kalau dulu nggak ada tol nggak laku sana. Makanya dengan ada tol ini mulai pemerataan pembangunan. Itu. Berarti ketika perusahaan ini berpindah wilayah dari wilayah satu ke wilayah lainnya juga menyesuaikan CSR di wilayahnya begitu ya Pak? Ya. Itu bukan menyesuaikan di wilayah, pendapatan mereka, keuntungan mereka yang harus disisihkan antara 2-4%. Pak ini kan kalau CSR itu cuma dihitung dari perusahaannya ya, berarti tidak tergantung tempatnya? Enggak, tergantung usahanya. Oh hanya usahanya saja dan tergantung pemasukan. Iya. Kalau misalnya saya pindahkan ini ya, pertanyaannya adalah syarat untuk penerima CSR-nya. Apakah ada radius di lingkungan tertentu atau mungkin untuk keluarga prasejahtera mungkin atau keluarga miskin saja atau siapa yang berhak menerima CSR ini Pak? Yang berhak menerima ya desa. Oh, tergantung desa. Bukan perorangan akhirnya bukan. ya? Jadi gelondongan itu yang diberikan oleh perusahaan bentuk dana, itu diserahkan ke desa. Nah, sama desa buat apa terserah gitu loh. Cuma perusahaan memberikan kewajiban, itu aja. Soal pengelolaan tergantung desa tersebut. Gitu. Nah, ketika desa sudah menerima dananya, bentuk transparansi yang dilakukan untuk perusahaannya seperti apa, Pak? Ya mesti kan ada tanda terima, gitu. Nah, pengelolaan oleh desa tentunya melalui rapat-rapat. Iya, betul. Antara perangkat dengan para tokoh di situ. Ini uang CSR dari perusahaan A. Untuk apa kebutuhan di desanya? Kan itu aja, Pak. Terus pelaporannya ke perusahaannya lagi? Nggak ada. Oh, nggak perlu, Pak? Nggak. Itu makin menakutkan untuk akhirnya disalahgunakan oknum. Apakah itu tidak menjadi catatan terjadi sendiri, Pak? Seperti itu. Selama ini kan juga ributnya desa. Iya. Karena CSR nggak keluar, karena faktor-faktor itu. Okay. Biar perusahaan sudah nyampaikan, sudah dibawa si A, si B. Berarti ini harusnya ada aturan yang kemudian
menginformasikan dana ini dibawa kemana begitu ya Pak Edi? Atau harusnya seperti apa? Untuk akhirnya semuanya transparan, jelas ini uangnya dibawa kemana, alurnya desa ini dibuat apa saja kalau menurut pandangan Pak yang Edi? lebih transparan harus masuk ke pemerintah desa. Pemerintah desa nanti pemerintah desa buat apa dana tersebut kan gitu. Iya. Akan transparansi di Iya, sana. betul. Tapi kalau melalui oknum-oknum ini kan tidak transparan. Oke. Yang penting perusahaan mengeluarkan, yang menerima harus memberikan tanda terima pada perusahaan sebagai laporan kan Itu kan hanya tanda terima Pak. Nah uangnya kemana? Itu. itu urusannya yang diberikan. Dan perusahaan juga tidak memperdulikan Nggak akan hal peduli, itu. nggak akan Oh. mengikuti. Ini akhirnya bukan lagi masyarakat yang menerima dampaknya, dampak manfaatnya maksudnya ya Pak ya? Kalau mau jujur ya menerima masyarakat. Kalau pemerintah desanya betul-betul dimanfaatkan untuk masyarakat. Iya, tapi ketika case-nya adalah dengan dibawa oknum itu, Nah, enggak manfaat. Enggak akan manfaat. tapi catatan seperti itu memang ada di Jawa Timur ya Pak? Banyak itu. Banyak. Bisa Jadi berikan katakan contoh Pak Edi mungkin? harusnya yang tadi saya katakan kalau perusahaan mengeluarkan 10, Iya, kalau melalui oknum enggak 10 yang dikeluarkan. Mungkin 6. Berarti kan perusahaan empatnya. masuk perusahaan atau masuk yang memberikan kan bisa juga terjadi. Ini maksud saya adalah kemudian perusahaan berguna untuk apa di masyarakat selain tenaga kerja ya Pak? Karena CSR ini kan kewajiban ya kembali lagi di iya, masyarakat dan hak yang harus diterima oleh masyarakat begitu ya. Kalau memang larinya seperti ini, apa yang Dan sama-sama nggak manfaat bagi desa nggak manfaat. Tapi kalau betul-betul melalui pemerintahan desa, saya yakin manfaat. Tergantung kepala desanya. iya. Dimanfaatkan oleh desa atau pribadi kita nggak tahu. Iya. Pasti nanti di situ ribut pasti. Kalau dari kacamata Pak Edi ini harusnya ada regulasi aturan Kalau saya seperti apa? kalau saya Pak? setuju dibuat perda pemerintah daerah. Dia ditampung ke pemerintah daerah. Berarti dibawanya ke pemerintah daerah. Nanti pemerintah daerah tinggal bagi untuk apa dia. Dan ini bisa diyakini akan bermanfaat ke masyarakat Pak. Ya harus yakin lah. Karena kan kembali lagi ya. Kalau nggak percaya pemerintah ya susah. Enggak, maksudnya kalau misalnya kita ke daerah, kita membahas perusahaan itu kan di daerah tertentu, bagian kecil dari daerah. Kalau di daerah bisa diartikan untuk kebutuhan daerah secara generalnya, Secara umum, ya. keseluruhnya Keseluruhan. gitu ya. Nah, ini yang saya maksudkan di bagian perusahaan yang ada di daerah A misalnya. Iya. A-nya ini yang tidak dapat akhirnya Pak. Atau bagaimana harusnya Pak Edi? Ya paling tidak pemerintah daerah, makanya kita belum tahu isi pasal-pasal tersebut. Iya tak? Katakan si A namanya harus setor ke pemerintah daerah yang harusnya ke desa tersebut. Mungkin sebagian untuk desa itu, sebagian yang untuk desa lain. Gitu kan. Iya. Jadi tidak mendapatkan sama sekali, tidak gitu. Kalau diambil semua kan pasti ya penghasil kan harus dapat paling tidak. Iya kan, penghasil dapat. Katakan 40% untuk Iya. desa, Betul. 60 pemerintah daerah. Nah, itu. Nanti diglobalkan untuk yang anak dan sebagainya. Ini yang saya tanyakan juga Pak Edi, menurut Pak Edi ini regulasi seperti apa yang harusnya ada untuk bisa melindungi baik dari perusahaan sendiri, kemudian dari masyarakat, dari pemerintah juga untuk tetap dipercaya. Munculnya ini harusnya regulasi semacam apa Pak? Kalau itu terbentuk perdanya, Iya, semua bisa diuntungkan. Perusahaan betul-betul menjalankan kewajiban, ya tak? iya. Pemerintah betul-betul memanfaatkan CSR untuk masyarakat, kan itu aja. Regulasinya di situ. Harus ada aturannya, harus diatur di sana. Iya. Tapi kalau nggak percaya susah semua. Ini tuh bisa jadi ya Pak, ketika perusahaan tidak percaya sama masyarakatnya, diberikan uang ya tidak percaya kan karena ada oknum-oknum tertentu, bisa jadi masyarakat tidak akan percaya dengan perusahaan dan Betul, juga itu. pemerintahnya begitu ya. Kalau ownernya atau pemilik perusahaan percaya, kalau kewajiban CSR keluar, kan itu kan. Iya tak? Perusahaan memberikan kan untuk manfaat yang diberikan, Iya. harusnya kan itu. Nah, kembali cara-cara pemberiannya itu tadi yang kadang-kadang kurang bermanfaat Iya. bagi perusahaan atau bagi masyarakat desa. Pak Edi, ini kan saya yakin ketika kita menggodok perda ini membutuhkan waktu seperti yang disampaikan oleh Pak Edi juga. Apa akhirnya jaminan yang bisa, bukan jaminan ya, apa hal yang akhirnya bisa memastikan, oh
dalam waktu sekian ini kita berusaha untuk CSR bisa termanfaatkan baik untuk daerah maupun untuk masyarakat sendiri. Ada yang bisa untuk memastikan itu, Pak Edi? Contoh sebagai bagi hasil cukai. Cukai. Nah, itu kan juga Di manfaat. BHCHT ya? Dari pemerintah pusat kan anggaran cukai ini harus untuk A, B, C, D dan sebagainya. Iya. Kan jelas itu. Iya, betul. Nah, mungkin nanti CSR juga sama. Kebutuhan ini yang dipegang oleh pemerintah. Ini harus dipertegas tuh sebenarnya siapa sih, Pak? Apanya? Untuk seperti itu, untuk dana ini kemana aja ABCD itu? Yang harus dipertegas ini siapa? Yang dipertegas ya kedua belah pihak. Antara pengusaha dengan pemerintah. Iya kan? Pengusaha kewajiban bayar, menyerahkan, menyetor. Pemerintah berkewajiban memanfaatkan untuk apa? Kan itu. Jelas. Ya. Ini yang saya ingin tanyakan juga, ini banyak ya di kepala saya, Pak Edi. Karena lumayan kaget ternyata si CSR ini benar-benar banyak ya. Kalau dari pantauan Pak Edi lebih banyak yang termanfaat. Banyak yang berhasil. Oh, nah ini yang saya tanya, lebih banyak yang memang bisa termanfaatkan atau justru lebih banyak yang dikuasai oleh oknum? Kalau di Jawa Timur sejauh pemantauan banyak pemanfaatannya. Ya, kalau oknum berapa persen aja lah. Pemanya banyak. Jadi pengen tidak adanya CSR tidak mengurangi anggaran desa. Karena di desa ada dua anggaran. Yang namanya DD, anggaran dari pemerintah pusat. Terus ada yang namanya ADD, dari pemerintah daerah. Tapi kalau ada CSR ini kan bisa membantu percepatan pembangunan di desanya. Manfaatnya itu. Oke. Pak Edi, kalau sejauh dari pengetahuannya Pak Edi begitu yang ingin saya tanyakan juga, apakah program CSR ini memang dirancang untuk memberikan manfaat jangka panjang? Betul, selama perusahaan itu berdiri. Selama perusahaan berdiri. Berarti terus menerus itu ya Pak? Terus, iya. Karena setiap tahunnya kan berkewajiban untuk mengeluarkan. Kalau kita ini kan zakatnya, makan zakatnya, zakatnya setiap tahun itu. Oke. Nah kalau misalnya sejauh ini dari sambatan warga ini Pak Edi, baik dari perusahaan atau dari masyarakat sekitar masih terkait dengan CSR ini, apa aja yang diterima oleh Pak Edi? Kebanyakan dari masyarakatnya? Kebanyakan ini perusahaan yang nakal. Perusahaan yang nakal, begitu. Itu dari masyarakatnya begitu. Kalau dari perusahaannya Pak, ada yang dikeluhkan? Dari perusahaannya itu. Kalau perusahaan nggak ngeluh, tapi banyak ngeluh. Ya. Perusahaan ini gimana? Perusahaan nggak ngapain tetap ngeluh aja. Ngeluhnya kenapa itu Pak? Ya pengusaha kan seperti itu. Ya, untung bilang nggak untung kan bisa aja. Akhirnya CSR-nya tidak bisa dikeluarkan dengan alasan tidak untung, begitu. Kadang-kadang perusahaan mengurangi tenaga kerja, ya, PHK, ya. Tapi jalan terus. Kalau rugi kan tutup aja. Iya. Rugi kan gitu kan. Terus ada apa perusahaan di situ kalau memang tidak berguna untuk masyarakatnya ini Pak? Makanya kalau dia usaha di daerah orang, ya, bagaimana harus memanfaatkan warga sekitar kan gitu kan. Namanya kita usaha. Iya. Ya. Tapi kalau kadang ada perusahaan sekian bulan masih mengeluh terus, nah kenapa berdiri terus kan gitu kan. Kalau rugi, namanya orang rugi nggak mungkin terus kan logikanya. Kalau sudah bangkrut ya tutup. Kan iya, gitu. Selesai aja. Selesai. Ini nggak jalan terus. Ada apa di sana? Berarti kalau perusahaan yang baik itu memang harus sesuai sama CSR, begitu ya. Nggak akhirnya cari-cari alasan. Iya, itu tergantung pengusahanya, Mbak. Tergantung pelakunya yang ada di dalam. Tergantung ownernya. Kalau ownernya banyak yang sosial, ya nggak masalah. Ya, tapi sekarang owner perusahaan sudah ngerti semua, ngerti kesosialan. Dia tahu keyakinannya. Kalau saya nggak banyak sosial nggak akan lancar perusahaannya, kan gitu. Dan bagi pemerintah sendiri Pak, sebenarnya bantuan CSR yang diinginkan atau dibutuhkan dari perusahaan itu bentuknya seperti apa Pak Edi? Atau kebermanfaatnya ini akan diarahkan kemana? Yang jelas pemerintah kan ingin menampung anggaran dari perusahaan itu, Mbak. Kewajiban CSR kan berbentuk anggaran, berbentuk dana itu, bukan berbentuk barang. Jadi manfaatnya pemerintah ke sana. Ya paling tidak bisa membantu kebutuhan masyarakat di daerahnya itu, Pak. Karena saya yakin setiap kepala daerah dengan anggaran yang mereka dapatkan setiap tahun
itu nggak akan mencukupi untuk membangun kebutuhan masyarakat. Katakan kalau satu daerah APBD-nya itu 3 triliun, itu kan 3 triliun kadang-kadang masyarakat seakan-akan itu kayak bangun itu, ya. Yang besar harus ada bentuknya. Iya, dianggap uangnya besar, iso kayak bangun segala macam. Padahal kalau kita tahu 20% dari anggaran itu untuk bayar gaji pegawai. Iya dah. Terus sisanya apakah untuk bangun? Tidak. Untuk kebutuhan kesehatan. Katakan 15%. Apakah sisanya bangun? Tidak, ada lagi untuk pendidikan. Akhirnya sisanya berapa? Ya ketemu ini, masih dibagi-bagi lagi. Nah, itu loh Mbak. Jadi nggak ada yang namanya kepala daerah 5 tahun visi misinya terpenuhi, nggak ada. Karena kebutuhan anggaran, kebijakan. Contoh sekarang pemerintah pusat membuat kebijakan efisiensi, ya kan? Itu berlaku kepada semua para pengusaha juga, ya kan? Mungkin di GTV ada efisiensi, kita nggak tahu. Iya. Pak Edi, ini saya yakin dari perusahaan maupun dari masyarakat banyak yang menonton kita di kesempatan kali ini dalam Jatim Channel begitu ya. Jadi saya persilakan untuk memberikan pesan kepada masyarakat yang ada di Jawa Timur khususnya Probolinggo, apalagi bagi pelaku usahanya, perusahaannya untuk akhirnya bisa ikut serta dalam CSR ini dan untuk masyarakatnya lebih aware ya artinya dengan CSR ini sendiri. Monggo Pak Edi. Ya, saya berharap pada masyarakat sekitar perusahaan, mari kita dukung para pengusaha tersebut. Dan sebaliknya bagi para pengusaha, mari kita berikan apa yang mereka dapatkan untuk masyarakat. Saya yakin kerjasama antara masyarakat sekitar dengan para pengusaha dengan baik. Saya yakin apa yang diharapkan oleh masyarakat, apa yang diharapkan oleh para pengusaha akan bisa berjalan dengan baik. Termasuk sinergitas antara pemerintah daerah dengan pemerintah desa. Kalau sinergitas ini dilakukan bersama-sama, kebutuhan masyarakat, keinginan para pengusaha akan berjalan dengan baik. Kalau dari Pak Edi sendiri Pak, harapannya ke perusahaan yang ada di Jawa Timur, khususnya ada di Dapil 3, boleh minum dulu Pak Edi, monggo. Ya. Iya, harapannya dari Pak Edi sendiri sebagai anggota DPRD begitu ya, terhadap perusahaan yang ada di Jawa Timur khususnya yang ada di Dapil 3, juga masyarakat sekitar, monggo. Ya, saya berpesan kepada para pengusaha yang selama ini ada di wilayah Pasuruan dan Probolinggo. Saya harapkan mari untuk bersama-sama membangun wilayah Kabupaten Pasuruan dan Probolinggo dan memberikan dukungan pada pemerintah daerah apapun yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat, terutama para pengusaha, aturan-aturan yang ada mari kita jalankan, ya. Kewajiban-kewajiban yang ada mari kita berikan, dan tentunya tujuan semuanya adalah untuk masyarakat Pasuruan dan Probolinggo. Ya, terima kasih banyak Pak Edi, luar biasa perbincangan kita kali ini. Tentunya kita berharap juga dengan berbagai hal positif bagi masyarakat maupun untuk pemerintahan, bagi perusahaan juga, untuk semuanya CSR ini benar-benar tepat sasaran. Dan pemirsa, itulah tadi perbincangan kita dengan Bapak Dr. Andes Haji Edi Paripurna MSI, anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi PDI Perjuangan, Dapil Jawa Timur 3, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kota Pasuruan dan juga Kota Probolinggo. Saya Tania Anandita mengucapkan terima kasih banyak dulur-dulur Jatim yang sudah menyaksikan Jatim Channel Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.